Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Halik langit dan bumi, kami akan segera beribadah menghadap dan memuji memuliakan nama-Mu saat ini. Tolong ya Tuhan, berkati kami semua dalam ibadah ini, agar kami mendapat berkat dari firman yang hendak kami dengar dan dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Allah. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 31 ayat 1, ayat 21 sampai 25. Mazmur 31 ayat 21 sampai 25. Saya akan membaca ayat yang tercetak keluar, ibu bapak saudara yang tercetak ke dalam. Demikian Mazmur Daud. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya. Ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku. Aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikian Mazmur Daud. Silakan duduk kembali. Orang mati
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu persiapkan Alkitabnya yang terambil dari Hosea pasal 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Hosea 3 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Namun sebelumnya kita akan mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah hati pikiran kami, pendengaran kami di saat kami membaca, di saat kami merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan kami diajarkan dengan penuh kesadaran memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosea pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Hosea 3 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, yang berkata buat kita sekalian, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa walaupun Bapak Ibu Saudara berada di rumah, tapi percayalah bahwa kuasa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah setiap kehidupan orang percaya yang taat setia beribadah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini adalah kasih Allah sepanjang masa. Dalam teks bacaan kita akan melihat atau kita akan membicarakan 3 hal. Yang pertama, saudaraku, mari kita melihatnya, bacaan ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini sebenarnya mau memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana kasih Allah yang sesungguhnya, bagaimana cinta Allah yang tidak pernah lekang oleh waktu. Hal itu terlihat dengan kiasan Nabi Hosea kembali diperintahkan oleh Tuhan untuk mengawini Gomer yang terus berulang kali melakukan perselingkuhan, yang terus berulang meninggalkan akan Hosea. Tetapi Hosea tetap hadir dengan cintanya, hadir dengan kasihnya. Itulah gambaran kesetiaan Allah. Itulah gambaran kasih Allah yang selalu hadir dalam suasana apapun. Jikalau Hosea mencintai segala kekurangan, jikalau Hosea mencintai dengan utuh Gomer, walaupun dia adalah perempuan yang suka bersundal, perempuan yang suka melacurkan diri, tetapi kasihnya tetap utuh kepada Gomer.
Saudaraku, itulah gambaran cinta abadi dari Allah. Itulah keutuhan cinta dari kesetiaan Allah kepada umatnya. Saudara dan saya, terkadang dalam perjalanan hidup ini, kita sering berselingkuh. Kita sering melacurkan hidup kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kadang ada dalam pikiran kita, kadang ada dalam hati kita, tindakan kita yang merusak akan hubungan kita dengan Allah. Namun dalam kedosaan kita, di dalam perselingkuhan, persundalan diri kita dengan mengikuti hawa nafsu kita, Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap mengasihi kita. Dan itu membuktikan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah lekang oleh waktu. Bahwa kasih Tuhan itu selalu hadir dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Tapi ingat saudaraku, walaupun kasih Tuhan itu tidak lekang oleh waktu, walaupun cinta Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, bukan berarti saudara dan saya mempergunakan kasih Allah itu dengan sesuka hati kita. Kita menjerumuskan diri kita dengan perbuatan-perbuatan hawa nafsu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, catatan yang kedua, mari kita perhatikan ayatnya yang kedua. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Ayat 2 ini menggambarkan bahwa Gomer itu dibeli oleh Hosea dari cara hidupnya yang tidak baik. Hosea harus membeli kembali Gomer dari kungkungan nafsu yang membelenggu dirinya. Dia diambil, dia ditebus oleh karena cinta dari Hosea. Hosea tidak membiarkan sang istri berada dalam kehidupan dosa terus-menerus. Dia harus menebusnya dengan membelinya dari orang yang selama ini mempergunakan akan kehidupan Gomer dengan penuh hawa nafsu. Nah, apa yang dilakukan Hosea, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kita bagaimana Allah dalam Yesus Kristus menebus saudara dan saya. Kita telah ditebus oleh Allah melalui penyalibannya, melalui kematiannya. Dia menebus kita. Dia mengambil kita dari hukuman maut. Saudara perhatikan apa yang diperkatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, berkata buat kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tebusan Allah dalam Yesus Kristus yang mengasihi kita, yang mau mengambil kita, sehingga kita terbebas dari kehidupan hawa nafsu. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita lihat ayatnya yang kelima. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena kasih Tuhan yang begitu hebat, oleh karena Allah yang sangat mencintai kita melalui Yesus Kristus, yang terus-menerus memperhatikan umatnya, yang terus-menerus mengangkat kita dari hawa nafsu kehidupan dunia ini, maka saudara dan saya yang sudah ditebus, toh pada saatnya akan melihat bahwa kasih Allah itu akan menyelamatkan kita dan kita akan datang kepadanya. Kita akan datang menyembah, kita akan mengalami perubahan hidup. Terjadi pemulihan persekutuan yang luar biasa oleh karena kasih Allah yang sungguh-sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa relevansinya bagi hidup kekinian kita? Yang pertama, saudaraku, catat baik-baik. Sebesar apapun kata-kata yang diperkatakan oleh
manusia melalui mulutnya, seperti laut akan kuseberangi, samudra akan kulewati, gunung akan kudaki. Sering kita mendengar kata-kata itu, merupakan gambaran cinta yang luar biasa. Tapi ketika menghadapi pergumulan, apa yang diperkatakan itu kadang tidak terwujud. Itulah cinta seorang manusia. Tapi beda dengan cinta Allah, bahwa cinta manusia itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih Allah dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Ingat apa yang dikatakan oleh pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-22. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, bahwa kasih-Nya itu selalu baru. Itu menggambarkan bahwa kasih Allah itu tidak pernah bisa dibandingkan oleh apapun dalam dunia ini. Dan yang kedua, saudaraku, walaupun kasih Allah itu tidak bisa dibandingkan, bahwa kasih Allah itu selalu hadir dalam kehidupan saudara dan saya, itu tidak berarti bahwa kita mempermainkan akan kasih Allah dalam hidup ini. Justru melalui kasih Allah yang tidak pernah dilekang oleh waktu, bahwa kasih Allah sepanjang masa itu justru semakin membuat kita dekat kepadanya. Kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kasih Allah itu membuat hidup kita selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan sepanjang hidup kita. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari saudaraku, kita persiapkan hati pikiran kita untuk menyatu dengan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, mendoakan akan keberadaan bangsa dan negara ini lewat pemerintah yang ada di pusat melalui Presiden Jokowi dan jajarannya, dan juga pemerintah di setiap daerah, khususnya pemerintah Nusa Tenggara Barat, gubernur, wali kota, bupati, bersama-sama dengan aparat keamanan, bersama-sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk mengelola, untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini lewat NKRI dan Pancasila. Engkau kiranya juga ya Tuhan memberkati akan keberadaan petugas-petugas medis, Satgas Covid di dalam menangani akan COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau yang berkuasa, sehingga virus COVID ini dapat berlalu di muka bumi, khususnya di Indonesia. Memberkati dan berkuasa melalui keberadaan vaksin yang terus berproses. Biarlah semuanya boleh jalan baik, sehingga imun anak bangsa semakin kuat, sehingga dalam setiap kesempatan kami dapat beraktivitas dengan baik, dan juga kami menjaga akan protokol kesehatan. Kami mendoakan akan gereja Tuhan di muka bumi, khususnya gerejamu GPIB, terlebih jemaat GPIB Menawi Supratman dengan berbagai kegiatan yang ada dan segala keterbatasan.
biarlah Tuhan sempurnakan. Tuhan menunjang baik daya dan dana dan menopang di tengah tantangan yang ada. Memberkati Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB, lembaga gereja, dengan berbagai kegiatan fungsionaris yang ada di dalamnya. Tuhan berkati hidup mereka semua. Ya Tuhan, kami juga mendoakan akan pelayan firman dan sakramen, gembala-gembala sidang, para hamba Tuhan dimanapun dengan berbagai kehidupan mereka. Khususnya hamba-Mu yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah Jemaat GPIB melalui Supratman sebagai Ketua Majelis Jemaat. Bersama dengan keluarga, Tuhan berikan kekuatan, semangat, sukacita dalam melayani-Mu. Juga memberkati akan kesehatan kami. Memberkati akan proses perupaan vikaris. Memberkati Bapak Pendeta Sony dan Pendeta David yang turut mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati hidup mereka bersama keluarga. Hamba-Mu juga mendoakan para penatua diaken di Jemaat GPIB Menuju Pratman, para pelayan dan pengurus Pelkat, komisi-komisi BPPPJ. Tuhan memberkati juga pemandu lagu, organis, tim multimedia, Satgas Covid di gereja. Tuhan memberkati akan keberadaan karyawan koster yang turut mengambil bagian melayani Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita dalam melayani-Mu ya Bapa. Kami juga mendoakan Bapa dalam sorga seluruh warga Jemaat GPIB Menuju Pratman dalam berbagai kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah seluruh kebutuhan hidup mereka lewat usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Tuhan menguatkan imun percaya mereka. Tuhan menguatkan akan iman mereka untuk berserah kepada Tuhan. Mereka yang mengalami sakit penyakit baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah, dalam nama Yesus Tuhan jamah sembuhkan. Orang-orang tua, para lansia di jemaat kami dengan berbagai kehidupan mereka di masa tua, mereka dikuatkan, mereka ditopang untuk tetap selalu setia kepada Tuhan di tengah masa tua mereka. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang berada dalam sukacita, ajarkan mereka untuk bersyukur. Mereka yang bergumul oleh karena berbagai tantangan dalam hidup ini, Tuhan topang dengan hikmat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ini adalah doa kami, syukur kami kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu ya Bapa, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari Roma 11:36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, cinta kasih-Mu nyata sekalipun mentari nampak pudar. Janji pemeliharaanmu memungkinkan kami untuk hidup dan berkarya. Kami menyatakan syukur melalui persembahan sukarela yang tak sebanding dengan berkat-Mu. Pakailah dan terlebih jadikanlah hidup kami sebagai suatu kesaksian akan Allah yang memelihara hidup banyak orang. Demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan utus umat-Nya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.